Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya, tapi orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dan dibiarkannya orang-orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka mereka akan memelihara engkau.
untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya, anak-anak sekolah minggu GPD Hidayah Kolot. Hari ini kita mau kembali lagi bersuka cita. Kita mau kembali lagi bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kita. Ya, semuanya semangat, sukacita di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, semua duduk yang manis ya. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang jalan sana sini. Handphone, mungkin punya gadget mainan, semua ditinggalkan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur. Nyanyikan dengan segenap hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk, semua matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh sehat, boleh kuat. Terlebih lagi, kami boleh beribadah hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan berkati, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau semangat dan bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ingat, kalau kita mau nyanyi buat Tuhan, nyanyi dengan sukacita. Ya, semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Aku Pahlawan Kecil, Tuhan Panglimaku. Ya, semua semangat. Tepuk tangan. Aku
rumahnya? Ya, angkat tangan. Iya, semua pahlawan-pahlawannya Tuhan ya. Semua adalah orang-orang pahlawan-pahlawan kecil, pahlawan Kristus ya. Yuk kita mau nyanyikan lagu yang lain. Aku bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Ya, sama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, saya laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya, saya laskar Kristus. Yang kita tembak itu bukan tembak, adikmu, dur. Tembaknya pakai apa? Mungkin kamu punya karet, kamu lempar sama adik kamu. Mungkin kamu pukul adik kamu, atau mungkin cubit, atau mungkin ngapain kakak ya, pukul kakak. Nah, nggak boleh. Tapi kita itu pahlawan Kristus. Kita tuh mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Artinya apa? Ketakutan, takut bobo sendiri, takut mau ke kamar mandi sendiri. Nah, kalau pahlawan Kristus tidak boleh ada yang penakut. Ya, Tante Desi percaya anak-anak sekolah minggu di situ di GPD Dekolot udah nggak ada yang penakut. Semua adalah pemberani. Bilang, aku pemberani. Iya, aku pemberani ya. Meskipun Tante nggak Desi dengar, tapi Tante percaya kalian adalah pemberaninya Kristus. Ya, kita mau nyanyi lagu yang lain. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Arah kanan dulu ya. Ya, semuanya berjalan. Jalan serta Yesus. Mari badan. Jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari balik. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari jalan. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Iya. Aduh, Tante Desinya ngos-ngosan ya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun mungkin Tante Desi saya di rumah terus, nggak kemana-mana. Soalnya kalau pergi keluar nanti kena corona. Nggak apa-apa ya, diam di rumah karena ada Tuhan. Kita jalan bersama Yesus di rumah meskipun lagi senang, lagi sedih. Kita mau tetap terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Oke anak-anak, sekarang boleh duduk semuanya. Yuk, sekarang tarik nafas dulu. Ya. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Yuk semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Ya, semuanya tangannya dilipat. Ya, semuanya sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku
setiap dosa-dosa kita. Yesus mati di salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita minta Yesus kuundang, Yesus kupanggil masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, tebuskan semua dosaku. Yuk kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidup. Sucikan, tebuskan semua dosaku. Yuk kita mau berdoa, semua tangannya dilipat. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan hadir di hidup kami, di hati kami, di pikiran kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya anak-anakku sekalian, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk manis, tidak ada lagi yang main-main ya. Nyanyi sudah selesai, kita sudah mempersembahkan pujian buat Tuhan. Sekarang kita mau buka telinga kita, hati kita, mata kita, untuk kita mendengar firman Tuhan. Yuk mari kita saksikan firman Tuhan kita berikut ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya
dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Haleluya. Ya, kita udah saksikan tayangan kisah tentang Musa dan berapa pengintai? Berapa? 12 pengintai. Pengintai itu apa, Tante Desti? Pengintai itu tuh kayak mata-mata. Jadi Musa memerintahkan kepada 12 orang untuk memata-matain, untuk mengintai. Misalnya seperti ini, misalnya Tante pinjam nama Kiara. Kiara misalnya diperintahkan sama Mama untuk misalnya mengintai Kenzo. Nah, jadi misalnya Kenzo lagi ada di sekolah. Jadi Kiara dari gerbang sekolah mulai melihat, wah Kenzonya lagi ngapain ya? Kenzonya belajar benar gak ya? Atau malah main-main? Nah, mengintai itu seperti itu ya. Nah, kisah ini bagaimana Musa menyuruh 12 orang pengintai untuk mengintai Kanaan. Kanaan itu apa? Kanaan itu tempat di mana orang Israel mereka sedang berjalan keluar dari Mesir. Mereka lagi menuju ke Kanaan. Tadi dikatakan di Kanaan itu, wah luar biasa, anggurnya banyak, ada buah delima lagi, ada buah ara. Wah, di situ hasilnya luar biasa banyak, bagus-bagus ya. Tapi apa yang terjadi?
dari 12 orang, berapa orang yang penakut? Ayo, berapa orang penakut? 10 orang. 10 orang penakut. Pemberaninya berapa orang? Cuma 2. Siapa tadi nama pemberaninya? Yosua dan Kaleb. Wah, bayangin 12 orang, ternyata yang beraninya cuma 2 orang. Wah, gimana ini? Yang 10 orang datang-datang, mereka kasih tahu, wah, di sana itu orang-orangnya raksasa, orangnya besar-besar. Kita nggak mungkin dapat ke sana. Kalau kita masuk ke sana, kita pasti kalah, kita pasti mati. Tapi 2 orang tadi pemberani namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mereka kasih kabar yang bagus. Mereka bilang, wah, di sana itu penuh anggurnya berlimpah-limpah. Tempatnya begitu bagus. Kita akan masuk ke sana. Kita akan tinggal di sana. Wah, semua orang mulai takut. Mereka mulai bilang, aduh, gimana ini? Gimana ini? Sampai akhirnya tadi Yosua dan Kaleb mereka merobekkan pakaian mereka. Mereka mulai berdoa dan mereka berkata bahwa Tuhan akan menyertai mereka untuk masuk ke Kanaan. Wih, berani nggak Yosua dan Kaleb? Berani. 10 lawan 2. Biasanya siapa yang menang? 10 orang. Tapi karena Yosua dan Kaleb mereka memberitakan yang benar. Apa yang Tuhan sudah katakan bahwa mereka akan masuk Kanaan, Yosua dan Kaleb berkata yang benar. Yosua dan Kaleb nggak takut. Meskipun di sana ada orang-orang raksasa, meskipun di sana orang-orang hebat, tapi Yosua dan Kaleb berkata bahwa Tuhan Yesus yang akan menjadi pahlawan mereka, Yesus yang akan memimpin mereka masuk sampai Kanaan. Coba tante mau tanya sekarang, siapa yang mau jadi anak-anak pemberani? Angkat tangannya. Ya, siapa yang mau jadi pemberani? Ya, tante percaya semua anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak pemberani. Oleh sebab itu, gak boleh lagi takut-takut. Tante Desti, saya kalau tidur gak berani sendiri, harus ditemenin sama mama. Takut nanti tiba-tiba bermimpi buruk. Nah, itu berarti masih penakut. Gak boleh ya, harus berani tidur sendiri. Sebelum tidur berdoa dulu. Nanti ada Tuhan Yesus yang menemani kita. Lalu Tante Desti, aku mah kalau pipis ke kamar mandi gak berani sendiri, pengennya ditemenin, gak berani sendiri. Nah, juga sama, itu namanya penakut. Ingat, Tuhan Yesus itu ada bersama kita. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka gak penakut. Mereka adalah pahlawan-pahlawannya Kristus. Berani berkata dengan yakin bahwa Yesus itu akan menjagai, menolong, menyertai. Begitu juga anak sekolah minggu, gak boleh takut. Ya, gak boleh jadi anak-anak penakut. Lagi pergi misalnya keluar malam-malam sama mama, misalnya ke warung, tiba-tiba mungkin lihat gelap, mama takut. Nah, itu gak boleh. Ya, ingat ada Tuhan Yesus di mana? Di hatimu. Ada Tuhan Yesus mana? Di setiap langkahmu. Ada Tuhan Yesus mana? Di mana? Di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Di mana-mana Tuhan Yesus selalu menemani. Siapa di sini mau jadi pahlawan Kristus yang pemberani? Iya, semuanya ya. Mau jadi pahlawan Kristus pemberani. Bilang sama sebelahnya, mungkin adenya, kakaknya, atau mungkin sendirian, bilang sama mamanya yang nemenin atau papa yang temenin, bilang, aku tidak takut lagi. Aku adalah pahlawan Kristus. Ya, ulangin ya. Aku tidak takut lagi. Aku pahlawan Kristus. Ulang saya lagi. Aku tidak takut lagi. Aku pahlawan Kristus. Iya, ya sekarang kita kembali lagi ke ayat hafalan. Buka Alkitabnya ya. Kita mau buka Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Urutan keempat kitabnya ya, jadi ditandain.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan 3 ayat 22. Sudah ketemu semuanya? Ya, Tante tunggu ya. Ulangan 3 ayat 22. Sudah ketemu, kita baca sama-sama dengan suara yang keras yang sudah bisa baca ya. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ulang lagi. Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Ya, ayat hafalannya jangan takut sama siapapun. Mungkin kamu takut di rumah, mungkin takut ke air, takut tidur sendiri, jangan takut. Ya, karena kamu ini adalah pahlawan dan Tuhan Yesus berperang untukmu. Jangan takut juga buat masa depanmu, buat sekolahmu, pendidikanmu. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kamu. Ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, yuk kita mau akhiri sekolah minggu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, semuanya nggak usah ikutin tadi ya. Telinganya dengar saja, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh bernyanyi buat Tuhan, bahkan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau anak-anak sekolah minggu dan kami juga Tuhan guru-guru sekolah minggu menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, pemberani seperti Yosua dan Kaleb. Mereka berani Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pahlawan, bahwa Tuhan Yesuslah yang berperang menolong mereka. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah keberanian buat anak-anak sekolah minggu. Berikanlah hati yang percaya penuh kepada Tuhan, kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya untuk setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu yang masih penakut, Tuhan tolong supaya mereka menjadi pemberani, menjadi orang-orang pemberani yang mau menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati papa, mama, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kehidupan keluarga anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong, Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah kasih Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai setiap anak-anak sekolah minggu. Ya anak-anak, angkat kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu, memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kesehatanmu, pendidikanmu, masa depanmu, keluargamu. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan Tuhan menjadi bagian anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anakku semuanya yang Tante Desi kasihi, ingat firman Tuhan. Jangan takut karena ada Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Tetap jaga kesehatan di rumah, dengar-dengaran sama papa mama. Jadilah anak yang taat dan nurut. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu selanjutnya. Kita berdoa supaya sekolah minggu bisa berjalan kembali normal di gereja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.